Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur saat ini kita dipertemukan kembali pada ibadah tengah pekan. Mari kita memulai ibadah tengah pekan ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu terhadap kami umat-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Untuk mereka yang mengalami beban berat, letih lesu, kiranya Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memujikan satu pujian, Kasih dari Surga. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan terus memelihara kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti kami rasakan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kembali bersekutu, untuk kembali memuji Tuhan, untuk kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh membaca firman Tuhan, boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Saat ini kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahan
bacaan kita hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 mulai dari ayat 5b hingga ayat 16 yang berbunyi demikian. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Seperti tema kita hari ini, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa, di luar dari kebiasaan. Bagaimana tidak kita mengatakan pertolongan Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak biasa, gitu ya. Dari kita maju sedikit ya. Nabi Elia mengalami masa ketika bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dengan tidak menurunkan hujan selama kurang lebih 3,5 tahun. Kita bisa bayangkan kalau tidak hujan sebentar saja rasanya sudah panas sekali seperti saat ini. Seperti akhir-akhir ini kita merasakan begitu gerah itu ya. Apalagi ditambah tanah yang mengering, sumber air mulai tidak mengeluarkan air sehingga tidak bisa bercocok tanam. Yang sudah terlanjur menanam pasti juga gagal panen, sehingga terjadi bencana kelaparan, dan yang terjadi adalah orang tidak punya bahan makanan, tidak punya bahan untuk minum. Tetapi Tuhan tetap memelihara Nabi Elia, karena dia adalah Nabi Tuhan yang setia. Dia dipelihara Tuhan dengan cara yang
tidak biasa, yaitu dengan disuruh tinggal di tepi sungai Kerit. Dia minum air dari sungai Kerit, kemudian diberi makan melalui burung gagak. Dikirimi makanan setiap pagi dan petang, dikirimi roti dan daging oleh burung gagak. Sampai beberapa waktu, itu bukankah itu suatu yang luar biasa? Kemudian sampai sungai itu pun menjadi kering. Ketika sungai Kerit itu juga ikut kering, maka Tuhan memindahkan Nabi Elia ke satu tempat namanya Sarfat, yaitu di daerah Sidon. Itu sudah keluar dari daerah Israel. Kemudian dengan cara yang lebih luar biasa lagi, nanti dia di sana akan menumpang dan sekaligus mendapat makan dari seorang janda. Bukan janda kaya raya, tetapi janda yang miskin. Dan itu benar, ketika dia sampai di pintu gerbang Sarfat, dia melihat seorang wanita sedang memungut kayu api. Di sini dikatakan kayu api. Kayu api itu ranting-ranting dari pohon-pohon yang sudah mengering, kemudian jatuh ke tanah, dan itu dipungut untuk dibakar, untuk dijadikan api, ya, untuk memasak. Dari situ kita bisa melihat bahwa dia bukan wanita kaya. Dan kemudian si Nabi Elia menyapa perempuan ini dan meminta air untuk minum. Wanita itu segera berdiri dan bermaksud untuk mengambil air yang diminta Nabi Elia. Kenapa kok wanita ini mau? Karena di daerah Israel memang sudah menjadi sebuah kewajiban, kalau ada orang asing yang minta air memang wajib untuk diberi minum, gitu ya. Dan wanita ini bersegera mengambil. Tetapi baru melangkah sedikit, Nabi Elia berkata lagi, ambilkan juga roti. Wih, wanita ini langsung mungkin dalam hatinya loh ya. Dalam hatinya, piye to iki? Apa ya ora ngerti, ini tuh musim paceklik. Ini tuh musim kekeringan, musim kelaparan. Kok ya tega-teganya minta roti? Minta air saja sudah diberi, sudah lumayan itu. Karena air itu termasuk sesuatu yang sangat berharga di musim kekeringan seperti itu. Apalagi minta roti gitu. Kemudian wanita ini sampai mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak punya roti sedikit pun, sak cuwil ora duwe, Pak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Nabi Elia mungkin dari penampilannya, dari pakaiannya, dia pasti orang asing, bukan orang Sarfat, daerah situ gitu ya. Dan dia tahu mungkin itu adalah juga hamba Tuhan karena dari penampilannya. Maka dia mengatakan demi Tuhan Allahmu. Dan wanita ini kemudian bercerita bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada di buli-buli. Itu simpanan terakhir yang dia punya. Itu barang terakhir yang nantinya akan dijadikan makanan, dan setelah itu dia menunggu sampai dia bilang, nanti aku akan buat roti, akan kumakan bersama anakku, dan setelah itu aku akan mati. Maksudnya setelah makan ini kami sudah tidak punya makanan lagi, kami akan kelaparan dan kami akan mati. Itu yang disampaikan wanita itu. Kemudian Nabi Elia masih memberi masih mengatakan kalau buatlah seperti yang kau katakan. Maksudnya buatlah roti bundar kecil seperti yang tadi kau rencanakan. Tapi buatnya untuk aku dulu. Untuk Nabi Elia dulu, untuk aku dulu. Baru setelah itu kau buat untuk dirimu dan untuk anakmu. Ya kalau sebagai wanita asing ketemu sama seorang yang asing gitu ya, terus dikasih tahu seperti itu, kira-kira apa yang dia rasakan? Kira-kira yang dia rasakan, iki piye to bapak iki, sakjane bapak iki normal apa enggak gitu. Mungkin seperti itu ya. Di tengah-tengah rasa lapar, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah
dia hampir nyaris putus asa, sudah nggak punya apa-apa lagi, malah disuruh membuatkan roti untuk orang asing lebih dulu, terus baru buat untuk dirinya sendiri dan anaknya, mana cukup gitu, cuma tepungnya segenggam gitu. Tapi Nabi Elia mengatakan lebih lanjut, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tepung, segenggam tepung dan sedikit minyak itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, perkataan Nabi Elia ini masuk akal atau tidak? Sebuah tantangan ya Bapak Ibu Saudara. Sebuah tantangan buat seorang janda yang punya satu anak ini, dengan sedikit bahan makanan, dia mau nurut sama perkataan Nabi Elia atau dia nurut sama kata hatinya sendiri. Itu sebuah tantangan yang berat menurut saya. Pergumulan pasti terjadi saat itu. Antara mau membuat untuk orang asing dulu atau untuk dirinya dulu. Tetapi puji Tuhan, wanita janda ini lebih mendahulukan perkataan Nabi Elia. Dia memilih untuk membuat roti bundar kecil yang kemudian diserahkan kepada Nabi Elia. Meskipun dia bukan orang Israel, meskipun dia bukan orang yang percaya kepada Allahnya Nabi Elia, tetapi pada saat itu dia benar-benar bisa menguasai diri dan kemudian dia bisa memenangkan tantangan itu, tantangan imannya itu, dan dia membuat seperti yang dikatakan itu dan diserahkan kepada Nabi Elia. Dan benar, karena dia berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, terpeliharalah kehidupannya beserta anak perempuannya sampai beberapa waktu. Karena Tuhan punya rencana yang berbeda lagi nantinya ya. Pertolongan Tuhan itu yang kita amati di sini adalah pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi tema kita, dia memelihara umatnya, dia memelihara bahkan wanita yang bukan penyembah dia dengan cara yang luar biasa. Dia memang memelihara Nabi Elia dengan cara yang luar biasa karena Elia adalah nabinya, dan itu bisa kita lihat bagaimana cara-cara yang tidak masuk akal, bagaimana cara-cara yang tidak terpikirkan sama sekali itu terjadi. Karena pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia, orang di sekitarnya kena imbasnya, ikut terpelihara, ikut tertolong, ikut merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu. Sama seperti kehidupan yang kita alami sehari-hari. Pernah kita mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Elia atau janda miskin ini? Apakah kita juga pernah meyakini bahwa Tuhan itu memelihara kita secara luar biasa? Kadang-kadang orang menganggap pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu melalui berkat-berkat yang spektakuler gitu ya. Berkat-berkat yang ya itu yang di luar kebiasaan. Misalnya tiba-tiba dapat uang, ketok pintunya dapat uang puluhan miliar gitu. Itu baru dianggap luar biasa. Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang saat ini kita baca, ini bukan berkat, ini berkat yang luar biasa, tetapi bukan kejadian yang luar biasa yang belum tentu terjadi belum tentu terjadi ya, seperti diketok pintunya dapat berapa miliar, bukan itu. Tetapi kejadian sehari-hari, setiap hari dipelihara Tuhan, bisa makan, bisa minum, bisa tetap bertahan hidup dalam kesulitan yang
dalam kesulitan yang besar ya bagi bangsa Israel saat itu dan bangsa di sekitar Israel. Pemeliharaannya sederhana, cuma dikasih makan, tetapi dengan cara yang luar biasa. Seperti firman Tuhan ini kita juga boleh merenungkan bahwa setiap hari dalam hidup kita pertolongan Tuhan itu sesungguhnya luar biasa. Mari kita renungkan ketika kita bangun pagi. Entah berapapun, jam berapapun kita bangun ya, jam bangunnya beda-beda. Ada yang bangunnya sudah tengah malam, belum pagi sudah bangun ya, karena harus bekerja. Kemudian sampai pada saatnya kita akan kembali tidur. Berapa banyak Tuhan sudah menolong kita? Dengan cara seperti apa Tuhan menolong kita? Pertolongannya beda-beda setiap orang. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan yang kita alami sehari-hari, setiap hari itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di luar jangkauan pikiran kita. Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak terpikirkan sama sekali oleh kita. Berapa sering kita mengalami hal seperti itu? Bagi saya pribadi terlalu sering, sangat sering. Bahkan hampir setiap hari hal-hal seperti itu terjadi. Dan saya yakin itu semua pertolongan yang luar biasa. Kecil mungkin bagi orang, itu hal sepele, itu hal biasa. Tetapi bagi kami itu hal yang luar biasa. Hal yang sungguh-sungguh membuat kami percaya bahwa Tuhan itu memelihara dan selalu menolong kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, pengalaman Elia di tepi sungai Kerit, pengalaman Elia di rumah janda Sarfat, membuat kita juga semakin percaya bahwa di masa sulit, sesulit apapun yang kita alami, Tuhan itu tetap memberi pertolongan melalui caranya yang ajaib, melalui cara-cara yang tidak terpikirkan. Dan biarlah semua itu membuat iman kita semakin teguh, membuat kita semakin percaya, membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk saat ini mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita untuk gereja Tuhan, untuk pandemi supaya segera berakhir, untuk upaya pemerintah dalam memvaksinasi rakyat Indonesia, dan juga untuk jemaat Tuhan yang sudah berusia lanjut dan yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa, pertolongan-Mu juga luar biasa dalam kehidupan kami. Buka mata hati kami, buka pikiran kami untuk boleh melihat pertolongan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya iman kami semakin lama semakin bertambah teguh di dalam Engkau. Dan kami boleh semakin percaya dan mempercayakan diri kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Soro Bening. Biarlah Tuhan semakin memberkati gereja kami. Tuhan semakin menambah-nambahkan hikmat kepada setiap majelis, pendeta, dan aktivis, dan juga jemaat Tuhan, untuk boleh bahu-membahu, bekerja bersama-sama, melayani Tuhan, membesarkan nama Tuhan di dalam gereja Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sakit, untuk jemaat Tuhan yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, khususnya kekuatan iman, supaya mereka boleh tetap percaya, boleh tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kasih yang melalui orang-orang di sekitar mereka, supaya mereka tidak berputus asa, tetapi mereka boleh semakin sabar menunggu
pertolongan dari Tuhan. Berdoa untuk para lansia di gereja Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan, khususnya bagi lansia yang sudah diberi vaksin. Tuhan juga tetap beri hikmat supaya untuk berhati-hati. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kami sebagai warga negara juga boleh menyambut baik rencana pemerintah ini dengan ikut serta mendukung upaya vaksinasi ini. Dan bagi mereka yang sudah menerima vaksin, biarlah mereka juga terus diberi hikmat dan pengertian, supaya mereka boleh menjaga diri mereka dengan sebaik-baiknya, tetap menjaga dengan protokol kesehatan, tidak melakukan bepergian bila tidak perlu, supaya rencana vaksinasi ini boleh berhasil Tuhan. Tanpa dukungan dari seluruh rakyat, vaksinasi ini gagal. Rencana ini hanyalah sebuah rencana dan pandemi ini tidak akan berakhir. Kami mohon Tuhan juga memberi hikmat kepada setiap kami dari segala jajaran, dari segala usia, untuk menjaga diri dan lingkungan sekitar kami dengan sebaik-baiknya, supaya pandemi ini boleh segera selesai dan kami boleh segera keluar dari masalah ini, dan kami boleh kembali menjalani kehidupan yang normal, kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh sukacita dan pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar seluruh doa kami. Engkau mendengar permohonan kami. Engkau mendengar setiap seru doa yang kami naikkan. Dan Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.